نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melanjutkan apa yang telah kita bahas di pertemuan yang pertama tadi. Masih berkaitan dengan ilmu yang nafi yang Allah Subhanahu wa taala puji. Ilmu tersebut dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mempunyai ilmu nafi. Ilmu yang mempunyai roh yang membuat seseorang itu hidup di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadikan cahaya di dalam perjalanan seseorang, mengantarkan seseorang bisa selamat sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ilmu yang syafi, yang memberikan kesembuhan untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam hati seseorang. Itulah hakikat dari sebuah ilmu yang nafi. Ilmu yang bisa bermanfaat di dalam perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang itu mengetahui kebenaran dan bisa menjalankan kebenaran tersebut, dan mengetahui keburukan dan meninggalkan serta menjauhi keburukan-keburukan tersebut. Itulah hakikat dari sebuah ilmu yang bermanfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji ilmu tersebut dengan pujian yang begitu luar biasa, menjadikan orang-orang terdahulu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan ridho kepada mereka, dan itu yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah berjalan di atas ilmu yang nafi tersebut. Kemudian beliau Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menjelaskan apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pembagian ilmu yang nafi dan ghairu nafi. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Kata beliau, fa fi sahihi Muslim an Zaid ibn Arqam radhiyallahu taala anhu. Dan di dalam sahih Muslim dari Zaid ibn Arqam, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang,
dan dari doa yang tidak dikabulkan untuknya. Wa kharrajahu ahlus sunan min wujuhin muta'addidatin anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah dikeluarkan oleh ahlus sunan, yaitu para ulama yang 6, dari jalan yang bermacam-macam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ba'dihha, dari sebagiannya, wa min du'ain la yusma', sebagian meriwayatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min du'a la yusma', dari doa yang tidak pernah didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi ba'dihha, dan sebagiannya meriwayatkan a'udzubika min haula'il arba', aku berlindung kepadamu ya Allah dari 4 macam hal itu tersebut. Maka ini adalah merupakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak pernah khusyuk. Dan ternyata doa ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, 4 hal ini adalah merupakan sebuah kolerasi yang begitu luar biasa. Teringat di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadza awanul ilmi yurfa'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, ini sudah waktunya ilmu itu diangkat. Sudah waktunya ilmu itu diangkat. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah ilmu itu mau diangkat sedangkan engkau masih berada di tengah-tengah kita?" Kemudian kita mengajarkan kepada istri-istri kita dan mengajarkan kepada anak-anak kita kitabullah wa sunnatuh. Kita mengajarkan kepada istri kita dan anak-anak kita Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan awwalu ilmin yurfa al-khusyu'. Ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu ilmu khusyuk. Kemudian para sahabat semakin heran dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ilmu khusyuk itu pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tidak melihat orang-orang ahlul kitab? Bagaimana orang-orang ahlul kitab diangkat khusyuknya mereka sedangkan nabi-nabi mereka masih bersama mereka. Kemudian para sahabat mulai faham dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketidakkhusyuan seseorang, ternyata hati seseorang yang tidak bagus, ternyata ketika seseorang itu gak bisa cinta kepada Allah, gak bisa tenang dalam beribadah kepada Allah, ketika seseorang itu tidak benar dalam mengharap dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebabkan ilmun la yanfa. Ilmu ada. Karena para anbiya zamannya Bani Israel ilmu itu dibacakan. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu itu juga dibacakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadza awanul ilmi yurfa. Ini waktunya ilmu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat ilmu itu sekaligus intizaan. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu itu dari bintiza biqabdi al-ulama. Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu itu dengan apa? Meninggalnya ulama. Meninggalnya orang-orang yang mereka punya ilmu yang nafi. Sehingga ketika orang-orang yang punya ilmu nafi ini meninggal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittakhadhan nasu ru'asan juhala. Manusia itu akhirnya mengambil orang-orang yang bodoh untuk mereka bertanya. Hingga akhirnya orang-orang yang enggak punya ilmu nafi, mereka apa? Berfatwa. Hingga akhirnya orang-orang yang mereka enggak punya ilmu nafi tersebut mengajarkan ilmu. Hingga akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhallu fa'adhallu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Itulah ketika seseorang itu ilmu nafi itu sudah enggak ada, mengakibatkan apa? Mengakibatkan qalbun la yakhsha. Hati itu enggak bisa tenang. Hati itu enggak bisa khusyuk. Hati itu enggak bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu enggak bisa
takut, roja, tawakal dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena ilmun la yanfa. Karena kalau hati ini sudah gak karu-karuan, ilmunya gak masuk, ilmunya tidak menjadi ilmu yang bermanfaat, hati itu hingga akhirnya gak karu-karuan, akhirnya menjadikan nafsun la tasba. Jiwa itu gak pernah kenyang. Gak kenal halal, gak kenal haram, semuanya dimakan. Akhirnya apa? Gak ada urusan. Semuanya pengen dia apa? Diambil oleh orang tersebut. Karena apa? Jiwanya gak pernah kenyang. Gak pernah cukup. Kalau sudah seperti itu akhirnya apa? Wa min du'ain la yustajabulah. Akhirnya gimana doanya mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabulah. Nah, sebagian yang lain wa min du'ain la yusma, dari doa yang tidak pernah didengar. Bagaimana mau dikabulkan? Didengar saja? Enggak sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sebagaimana orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dia dalam keadaan safar, aghbaro yamuddu yadayhi ila sama, dia dalam keadaan safar, dalam keadaan butuh sama Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan dia mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan ya Rabbi, wahai Robku. Kalau secara dohir itu sebab-sebab semua untuk dikabulkan doa-doanya. Tapi apa? Wa mat'armuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Yang dimakan haram, yang diminum haram, kemudian yang dipakai sesuatu yang haram, dan semuanya adalah sesuatu yang haram. Terus gimana mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka a'udzubika min haula'il arba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dari 4 hal tersebut. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau wa kharrajan Nasa'i min hadithi Jabir radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa. Rasulullah berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan ilmu saja yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ilmun nafi'an. Dan berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena kalau ilmu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu tidak bermanfaat, ilmu itu hanya sekedar teori yang ada di dalam benak kita. Ilmu itu hanya sekedar maklumat yang ada di dalam benak kita. Ilmu tersebut gak bisa kita amalkan. Ilmu tersebut tidak bisa menjadikan hati kita punya ruh. Ilmu tersebut tidak bisa menjadikan syifa di dalam hati kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta untuk ilmu yang nafi' dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian kata beliau wa kharrajahu Ibnu Majahin wa lafduhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan lafadznya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'." Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang nafi' dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ini yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Begitu pula yang wa kharrajahu at-Tirmidzi min hadits Abi Hurairah. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abi Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma warzuqni ilman tanfa'uni bihi. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku dengan apa yang aku telah pelajari. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarilah aku dengan apa-apa yang bermanfaat untukku. Wazidni ilma, dan tambahkanlah ilmu untukku. Warzuqni ilma, dan berilah rizki kepadaku dari sebuah ilmu tanfa'uni bihi, yang bermanfaat kepadaku dengan ilmu tersebut. Sekarang, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis tentang ilmu yang nafi ini semua konteksnya doa? Ilmu dari Allah. Hah? Ilmu dari Allah.
Ada yang lain? Doa adalah sebuah ibadah. Ada yang lain? Ada yang tambahin, Pak? Bapak, doa itu adalah merupakan maqamul a'la fil ijtihad. Doa itu adalah merupakan kondisi seseorang yang paling tinggi ketika seseorang itu berusaha. Iya apa enggak, Pak? Antum berusaha setiap hari cari rizki. Iya kan? Tiap hari antum mencari rizki. Doa enggak? Ya Allah, berilah rizki kepadaku. Ya enggak? Ketika seseorang itu telah berusaha, diselingi dengan apa? Dengan doa. Iya apa enggak? Makanya disebutkan oleh para ulama bahwasanya doa itu adalah merupakan maqamul a'la fil ijtihad. Doa itu adalah merupakan kondisi paling tingginya seseorang itu di dalam usaha, itu doa. Dan itu telah dilakukan setelah apa? Setelah seseorang itu berusaha. Setelah seseorang itu berusaha. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Perjalanan Rasulullah itu betul-betul untuk cari ilmu yang nafi. Jadi bukan hanya sekedar doa. Bukan hanya sekedar doa, ya Allah saya minta ilmu yang bermanfaat, tapi nggak belajar. Bukan hanya sekedar berdoa, ya Allah saya minta ilmu yang bermanfaat, tapi apa? Nggak sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya, setiap waktunya, usahanya, tenaganya dihabiskan untuk belajar dan mengajarkan kepada para sahabat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kenapa? Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang dengan hal itu, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makom yang tertingginya dari sebuah usaha, yaitu doa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan itu di dalam doa. Maka inilah yang harus betul-betul kita laksanakan. Bukan berarti kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Tapi apa? Tapi kita nggak pernah usaha untuk kita mendapatkan ilmu yang nafi. Bukan perjalanan kita mencari ilmu yang nafi terus kita berdoa mendapatkan ilmu yang nafi. Ini namanya apa? Yang ngimpi kan seperti itu. Tapi ketika seseorang dia punya perjalanan ilmu yang bermanfaat, dia belajar, dia tadabbur, dia mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia berdoa, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ilmu yang bermanfaat. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ilmu yang bermanfaat disampaikan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hampir seluruhnya itu maqamud doa. Tempatnya itu berada di dalam doa. Kenapa? Karena itu termasuk di antara sebuah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendapatkan ilmu yang nafi. Di dalam apa? Mendapatkan ilmu yang nafi. Kemudian disebutkan oleh beliau wa kharraja Abu Nuaim min hadithi Anas radhiyallahu taala anhu. Dan diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni nas'aluka imanan daima farubba imanin ghairu daimin wa as'aluka ilman nafi'an farubba ilmin ghairu nafi'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, ya Allah, aku meminta kepadamu iman yang terus-menerus. Farubba imanin ghairu daimin. Betapa banyak iman itu ada, tapi apa? Gak terus-menerus. Sekarang iman, besok sudah gak iman. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman ada orang yang apa? Di pagi harinya dia beriman, sore harinya apa? Dia sudah menjadi kufur. Ada sore harinya kufur beriman, pagi harinya sudah menjadi orang yang kufur. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inna nas'aluka imanan daima. Ya Allah, aku minta kepada Engkau iman yang terus-menerus. Farubba imanin ghairu daimin. Begitu banyak iman. Tapi apa?
Tapi nggak daim, nggak terus-menerus. Wa as'aluka ilman nafi'an, dan aku meminta kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Farubba ilmin ghairu nafi'in, betapa banyak ilmu tapi itu tidak bermanfaat. Maka inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi ilmu yang bermanfaat. Wa kharraja Abu Dawud min hadithi Buraidah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela termasuk di antara ilmu yang tidak bermanfaat. Kata beliau, inna minal bayani sihra. Sesungguhnya termasuk di antara bayan, termasuk di antara penjelasan itu sihir. Wa inna minal ilmi jahla, termasuk di antara ilmu itu adalah merupakan sebuah kejahilan. Dan di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, inna minal bayani sihra, termasuk di antara bayan itu sihir. Sihir itu apa, Pak? Madmum atau mamduh? Dicela atau dipuji? Dicela. Terus di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna minal bayani sihra, termasuk di antara penjelasan retorika itu adalah merupakan apa? Sihir. Dan ini banyak sekali. Seseorang itu terkadang tertipu. Terkadang seseorang itu hadir di sebuah majelis taklim. Terkadang seseorang itu hadir di dalam pembelajaran. Kadang bukan karena ilmunya yang bermanfaat, tapi karena apa, Pak? Retorika, ya kan? Coba kalau yang ngajar subhanallah, suaranya biasa-biasa saja, ya kan? Paling apa? Aduh, nggak mau ngaji sama itu. Kenapa? Oh, ngajar ngocok kita apa gitu. Retorikanya kurang. Tapi coba kalau yang belajar itu, wah, hadir sama itu. Kenapa? Kalau jelasin, retorika. Jadi terkadang seseorang itu mencari ilmu, yang dicari bukan ilmu nafi'nya. Tapi karena apa? Retorikanya. Retorikanya, cara jelasinya, apalagi subhanallah. Terkadang subhanallah sekarang itu, ana mau hadir kajian itu. Kenapa? Lembut. Bukan karena ilmunya. Ana maulah ngaji sama itu. Kenapa? Necis kalau ngaji. Gitu. Style. Gitu. Loh, ini yang dicari sebenarnya ngaji ini ilmu nafi atau yang lain. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, kita ini ngaji, kita ini belajar, yang kita cari itu adalah merupakan apa? Ilmu nafi. Orang yang retorika saja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, inna minal bayani sihra. Sesungguhnya termasuk di antara sebuah penjelasan, sebuah retorika itu adalah merupakan sebuah sihir. Kemudian kata beliau, wa inna minal ilmi jahla, dan termasuk di antara ilmu itu adalah merupakan sebuah apa? Kejahilan. Apa maksudnya? Nanti disebutkan. Dan dari hadis ini sebagaimana yang disebutkan faedah dari hadis tersebut, kata beliau, termasuk di antara faedah yang didapatkan dari hadis ini, laisa minal ilmi itu kathratul kalam. Bukan termasuk di antara orang yang berilmu itu banyak ngomongnya. Tuh terkadang kalau seseorang itu anak sama Ustadz inilah kenapa? Kalau jelasin itu dari A sampai Z. Semua detail. Ini menunjukkan orang nggak paham terhadap ilmu nafi. Gimana? Coba antum bayangkan. Imam Bukhari, Pak. Antum lihat dah Imam Bukhari. Bagaimana beliau menaruh bab? Babu qaulillahi ta'ala. Babu qaulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah seperti itu. Apakah Imam Bukhari ilmunya kurang kalau seperti itu? Antum lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Tauhid. Bagaimana beliau menaruh bab? Babu qaulillahi ta'ala. Ya kan? Babu qaulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya gitu saja. Penjelasannya banyak apa enggak? Penjelasannya dikit, Pak. Kenapa? Karena itulah ilmu bermanfaat. Terkadang ilmu itu kalau sudah jelas, enggak perlu diperjelas. Enggak perlu terlalu banyak dibicarakan. Coba kita lihat ulama-ulama mutaqaddimin dahulu. Makanya sampai disebutkan kalau ulama-ulama mutaqaddimin itu perkataannya sedikit tapi barokahnya apa? Banyak. Kalau sekarang ngomongnya banyak, faedahnya ya Allah sauprit. Kan seperti itu.
Justru apa? Justru bayanya itu terlalu banyak. Sedangkan mereka ulama-ulama mutaqaddimin itu sedikit ngomong tapi apa? Nafi ilmunya. Ilmunya sangat bermanfaat. Coba kita lihat aja. Kita lihat para ulama dahulu gimana mereka ketika berbicara. Makanya sampai disebutkan termasuk laisa minal ilmi itu kathratul kalam wal bayan. Bukan termasuk di antara ilmu itu kalau kita punya tulisan semuanya sampai berjilid-jilid, ini malim ini, gitu kan? Belum tentu. Antum lihat aja ilmu-ilmu usul, Pak. Antum lihat ilmu-ilmu usul. Rata-rata gede-gede atau kecil-kecil, Pak? Kecil-kecil. Ilmu usul itu enggak ada yang gede-gede, Pak. Ilmu usul itu kecil-kecil semua. Dan para ulama dulu enggak terlalu sibuk dengan tawasuat. Usul kecil-kecil. Coba antum lihat saja risalah yang punya siapa? Imam Syafi'i ditulis hanya berapa lembar? Bagaimana Imam Syafi'i nulis kitab dalam usul fikih yang sedikit itu, tapi apa? Ilmunya banyak. Yang mungkin mu'asarah, yaitu yang sering kita dapatkan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Qaidul Arba berapa sih, Pak? Berapa lembar? Sidik kan? Usul Salasah berapa? Antum saja ngafal aja bisa kan seperti itu. Ya enggak? Gitu kan? Itu kitab-kitab kecil-kecil semua. Aqidah Wasithiyah kecil, gitu. Tapi subhanallah, cuma ulama dahulu itu, Pak, mereka itu cerdas-cerdas. Kenapa? Nggak dijelasin secara detail saja, otak mereka mikir. Kalau zaman kita sekarang, itu harus dijelasin. Makanya sampai saya kadang mikir ya, bayangin, antum Aqidah Wasithiyah, teman-teman yang baca Aqidah Wasithiyah sama anak, coba kitab Aqidah Wasithiyah yang disarah sama Syekh Sa'di, kecil apa gede? Kecil. Coba yang disarah sama Syekh Shalih Al-Utsaimin. Sampai 2 jilid, Pak. Loh, kenapa? Apakah Syekh Sa'di kurang berilmu daripada Syekh Utsaimin? Loh, enggak, tapi Syekh Sa'di ngomong sedikit kaidahnya banyak. Ngomong sedikit kaidahnya banyak. Sedangkan Syekh Shalih Al-Utsaimin tahu keadaan mat'unya. Ini zamannya beliau, ini sudah harus diterangkan secara panjang, lebar. Gitu. Akhirnya apa? Sampai dijelaskan, didetailkan di ini zamannya Syekh Sa'di. Muridnya siapa? Syekh Utsaimin. Iya kan? Cerdas-cerdas. Gitu loh. Zamannya Syekh Sa'di, muridnya Syekh Utsaimin. Ya enggak? Yang memahami Syekh Utsaimin. Yang memahami Syekh bin Baz. Yang memahami para ulama-ulama besar. Akhirnya apa? Ngomong sedikit, mereka bisa luar biasa. Gitu loh. Lah, Syekh Utsaimin muridnya, yuk tambahan lagi. Muridnya Syekh Utsaimin sekarang gitu. Akhirnya ya seperti ini, Pak. Makanya kita ini banyak tertipu akhirnya. Banyak tertipu dengan apa? Kita kira bahwasanya orang yang berilmu itu, kalau dia jelasin luar biasa, panjang kali lebar, lebar kali atas kali tinggi, ini baru ilmu yang nafi. Belum tentu, Pak. Makanya apa? Kata Rasulullah SAW, inna minal bayani sihra. Sesungguhnya termasuk di antara penjelasan retorika itu adalah merupakan sebuah sihir saja. Bukan ilmu yang nafi. Wa inna minal ilmi jahla. Wa inna sa'sa'ata Ibnu Sauhan fassara qaulahu inna minal ilmi jahla. Termasuk di antara ilmu itu adalah merupakan sebuah kejahilan. Ditafsirkan oleh Sa'sa' bin Sauhan. Beliau mengatakan apa? Ayatakallafal alimu ila ilmihi ma la ya'lam fayajhaluhu dzalik. Kata beliau, termasuk di antara ilmu itu adalah merupakan sebuah kejahilan, yaitu apa? Seorang alim yang membebani dirinya terhadap sebuah ilmu yang dia nggak ketahui. Hingga akhirnya apa? Dia menjadi jahil. Ini termasuk di antara ilmu itu adalah sebuah kejahilan. Pak, ilmu itu punya marotib, Pak. Ilmu itu punya tingkatan. Ada orang alim yang dia belum waktunya untuk belajar ini. Jangan maksa. Kenapa? Akhirnya kita mengetahui ilmu itu bukan jadi ilmu akhirnya. Justru malah jadi sebuah kebodohan. Dan betapa banyak orang sekarang, subhanallah. Kadang bahasa Arab belum mampu, ya kan? Usul fikih gurung paham, ya kan? Habis itu sudah belajar apa? Ana belajar jarh wa ta'dil.
Ini gimana? Belum waktunya, tapi apa? Dia sudah membebani dirinya untuk belajar sesuatu yang kurang tingkatannya. Ini termasuk apa? Termasuk sebuah kejahilan. Padahal itu ilmu enggak? Ilmu. Tapi apa? Itu adalah sebuah kejahilan. Dia membebani dirinya yang belum waktunya. Itu justru malah sebuah kejahilan. Padahal apa? Pada hakikatnya itu adalah sebuah ilmu. Tapi itu pada hakikatnya sebuah kejahilan. Betapa banyak orang-orang sekarang, subhanallah, lewis belajar itu ketoknya luar biasa kan. Ana masih ingat pas waktu dulu ketemu sama Pak Ujang sama kawan-kawan ini kan. Saya tanya, antum sudah belajar apa? Nahwu sorof. Sudah belajar ini, sudah belajar ini, sudah belajar ini katanya. Puh, mantep ini anak gitu kan. Tinggal nerusin anak mikirnya. Ya sudahlah, anak bikinkan kurikulum. Kita belajar akidah wasitiyah. Setelah itu apa? Silahkan baca. Anak suruh baca, udah anak kira sudah belajar nahwu, sudah belajar sorof, sudah masya Allah, sudah canggih. Pas suruh baca, tuh, udah tahu ini sama ini bedanya apa? Bingung. Wes ditutup lagi, kita belajar nahwu sorof dari awal lagi. Jadi seperti itulah keadaannya. Makanya apa? Seseorang itu harus tahu marotibnya. Jangan buru-buru di dalam menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu sekarang waktunya sampai sini, ya sudah kita sampai sini. Kita harus mulai dari aham fal aham. Mana yang paling penting bagi kehidupan kita, yang itu menjadikan bagi kita ilmu nafi', yang itu menjadikan obat bagi kita, yang itu menjadikan nur bagi kita perjalanan kita menuju Allah, itulah yang kita ambil. Ini yang ditafsirkan oleh Sa'sa'a bin Sauhan. Kemudian wa fussira aidan, dan ditafsirkan juga bahwasanya wa inna minal ilmi jahla, termasuk di antara ilmu itu adalah merupakan sebuah kejahilan, yaitu apa? Bi annal ilma alladhi la yadurru wa la yanfa' jahal. Ilmu yang tidak memadaratkan dan tidak bermanfaat itu adalah sebuah kejahilan kalau antum belajar. Oh, dia tidak bermanfaat, dia juga tidak memudaratkan. Kalau kita tahu, ya gak ada manfaatnya. Kalau kita bodoh, juga gak memudaratkan. Juga tidak memudaratkan. Kata beliau, li'annal jahla bihi khairun minal ilmi bihi. Kadang kita nggak tahu ilmu tersebut, itu jauh lebih baik daripada kita mengetahui hal tersebut. Kadang kita nggak tahu, itu jauh lebih baik daripada tahu. Memenuhin memori kan, seperti itu. Memenuhin memori, gitu loh. Fa'idha kanal jahlu bihi khairun minhu. Kalau kebodohan dengan ilmu tersebut itu jauh lebih baik, fahuwa syarrun minal jahal. Maka itu jauh lebih buruk daripada jahil. Itu jauh lebih buruk daripada jahil. Seperti apa? Wahada kasihri wa ghairihi. Seperti sihir. Seperti sihir. Yaitu apa? Kita jahil dari sihir itu jauh lebih baik daripada kita tahu. Iya apa enggak, Pak? Hah? Kan seperti itu. Daripada kita tahu sihir, mending saya nggak tahu. Kenapa? Saya bodoh dari sihir itu jauh lebih baik daripada saya tahu tentang sihir. Wa ghairuhu minal ulumi al-mudirrati, dari ilmu-ilmu yang memudaratkan fid dini au fid dunya, baik itu di agama maupun di dunia. Seperti sihir dan selainnya. Contoh di antara ilmu yang tidak bermanfaat yang sekarang lagi viral, yaitu apa? Kata beliau, waqad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafsiru ba'dil ulumi allati la tanfa', beberapa ilmu yang tidak bermanfaat. Kata beliau, fa fi marasili Abi Dawud an Zaid bin Aslam, di hadis-hadis mursalnya Abi Dawud dari Zaid bin Aslam, qala qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'a'lama fulanan. Qala bima? Qala bi ansabin nas. Qala ilmun la yanfa' wa jahalatun la tadur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'a'lama fulanan. Dengan apa fulan itu diketahui? Qala bima? Dengan apa? Bi ansabin nas. Dia adalah orang yang paling tahu dengan nasabnya manusia. Oh, ini si fulan anaknya ini nasabnya sampai ke 20 ke 30 tahu. Ya kan? Ini nasab ini sampai tahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ilmun la yanfa' wa jahalatun la tadur. Ilmu yang tidak bermanfaat
bodohnya pun nggak memudaratkan. Itu ilmu apa? Ilmu nasab. Padahal ilmu nasab ada baiknya nggak Pak? Ada baiknya kan? Ada baiknya. Kapan ada baiknya? Supaya kita tahu siapa saudara-saudara kita. Supaya kita tahu mahram kita. Supaya tahu pembagian warisan. Itu kalau nggak tahu nasab, gimana mau tahu mahram kita? Tapi kebanyakan orang, kalau dia cari ilmu nasab, hanya untuk mengetahui, oh nasabku ini, aku keturunan Nyi Roro Kidul. So, terus berbangga dengan hal tersebut. Ya apa faedahnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada faedahnya, kan seperti itu. Dan biasanya orang kalau tahu nasab, ya kan? Kalau orang tahu nasab, kemudian dia tahu nasabnya bahwasanya dia adalah termasuk di antara nasab yang warnanya hijau atau warnanya biru, darah biru, gitu kan? Akhirnya jadi sombong atau jadi tawadhu? Ya kan? Akhirnya jadi apa? Wah, aku keturunan Nyi Roro Kidul kok. Gitu kan? Justru malah apa? Justru malah berbangga-bangga. Kan seperti itu. Boleh seseorang itu tahu nasabnya, boleh seseorang itu tahu tentang ilmu nasab. Kapan? Kalau di situ ada maslahat syariah. Kalau di situ ada maslahat syar'i. Supaya tahu mahram mana. Oh, ini ternyata mahram ana. Oh, ternyata supaya apa? Saya tahu mana yang saya sodakohin. Kenapa? Yas'alunaka madza yunfikun. Ketika mereka bertanya tentangmu, tentang kepada siapa mereka berinfak? Kepada siapa? Wal aqrabin, kepada keluarga dulu. Itu kan tujuan kita kenal nasab kita itu supaya, oh mana yang lebih saya dulukan untuk saya memberikan nafkah kepada mereka. Daripada ke orang lain, saya berikan dulu kepada akrobin saya. Supaya tahu mahram-mahram saya. Ketika seseorang tahu nasab, supaya apa? Seumpamanya keturunan dari yang ke-15, oh ternyata kakekku adalah merupakan pejuang yang selalu taat kepada Allah. Sehingga akhirnya apa? Dia, oh saya harus jadi kayak kakek saya. Yang pejuang untuk jalan Allah. Boleh. Tahu nasab seperti itu. Tapi apa? Kalau semuanya tahu nasab cuma hanya untuk bangga-banggaan, tahu nasab hanya untuk sekedar jadi sombong, kayak apa, Pak? Kan seperti itu. Dan kebanyakan kita tahu nasab, Bapak tahu nasab, Pak. Paling nasabnya sampai kakek wis lali kan seperti itu. Kadang kakeknya juga nggak tahu kan seperti itu. Nah, ya kadang saya buyut. Kakeknya kakek aja wis bingung. Kan seperti itu. Maka ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Maka apa? Ilmun la yanfa wa jahalatun la tadur. Yaitu apa? Ilmu nasab. Sekarang lagi rame. Sampai tes DNA barang gitu. Ini golongan C, golongan K, golongan apa? Bingung aku. Gitu loh. Terus apa faedahnya nasab? Kalau seseorang itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di sisinya yang paling bertakwa. Mau antum keturunan Nabi, mau antum keturunan Nabi Adam, ya kan? Kalau nggak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya apa? Ya sia-sia kan seperti itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, berkelompok-kelompok, syu'ub, qabail. Supaya apa? Supaya saling kenal. Tapi di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Man batta'a amaluhu lam yasra' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalannya itu lemah, maka apa? Tidak menjadikan cepat nasabnya. Mau keturunan Nabi, ya kan? Keturunan Nabi. Tapi apa? Amalannya lemah, ya nggak akan cepat juga sampai Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Fatimah, saluni min mali masyiti. Minta kepadaku harta, terserah kamu. Kenapa? Harta milikku. Tapi apa? Aku nggak bisa berbuat apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kepada siapa? Oh Fatimah lo anaknya sendiri, anak paling dicintai. Gitu loh. Rasulullah mengatakan kepada bibinya, ya Sofiyah, ya kan? Kepada pamannya, kepada bibinya, disuruh minta kalau urusan dunia. Tapi apa? Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ma'ugni anki syai'ah. Aku nggak bisa ngapa-ngapain di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Betapa banyak orang sekarang sibuk. Kemarin anak ketemu sama teman, dia S3, ngambil jurusan nasab. Ada di UI. UI. Dia ngambil jurusan nasab.
Dan dia cerita sama anak, Ustadz yang paling menjaga nasab itu Ustadz siapa? Orang-orang Yahudi. Mau orang Yahudi, mau orang Arab, mau apa dan lain sebagainya. Anak tahu nggak tahu juga nggak bermanfaat bagi anak. Gitu loh. Khusus jurusan ansab katanya. Wah hebat aku bilang itu, luar biasa. Hah? Wes nggak mudeng aku Pak. Hah? Maka beliau mengatakan wa kharrajahu Abu Nu'aim fi kitabihi Riyadatil Muta'allimin min hadithi Baqiyah. Kemudian an Ibni Jurayj an Atha an Abi Hurairah marfu'an. Wa fihi aidan annahum qalu a'lamun nas bi ansabil Arab wa a'lamun nas bi syi'ri wa bi makhtalafat fihi al-Arab. Dia menceritakan tentang orang tersebut bahwasanya dia adalah orang yang paling tahu tentang nasabnya orang-orang Arab dan dia manusia paling tahu tentang syair dan dengan apa-apa yang terjadi perselisihan di dalam bahasa Arab. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Ilmun la yanfa wa jahalatun la tadur. Ilmu yang nggak bermanfaat dan bodohnya pun apa? Gak memudaratkan. Maka jangan dihabiskan umur kita untuk sesuatu yang seperti ini, Pak. Ya kan? Makanya sekarang itu saya bingung sama orang-orang yang sibuk ngikutin apa? Ngikutin sosial media, ya kan? Yang dimana sekarang lagi rame itu Wali Songo, keturunan Wali Songo sama keturunan Balui, kan seperti itu. Hah? Oh, tes DNA wis rame sampai Roma Irama ikut-ikutan kan seperti itu. Nah, maka apa? Kita sebagai orang yang mau mencari ilmu yang nafi, sebagai seorang muslim yang kita punya perjalanan dengan Allah Subhanahu wa taala, yuk masa kita mau sibuk-sibukan dengan seperti itu. Ya kan? Jangan sampai kita dibodoh-bodohin dengan ilmu yang tidak bermanfaat, habis umur kita dan kita apa? Dan kita tidak mendapatkan ilmu yang nafi. Tidak mendapatkan ilmu yang nafi. Kemudian beliau mengatakan wazada fi akhirih, dan ditambah di dalam akhir hadis tersebut beliau mengatakan al ilmu thalatha. Ilmu itu sebenarnya hanya 3. Wa ma khalahunna fahuwa fadlun. Yang selainnya itu adalah merupakan tambahan saja. Yaitu apa? Ayatun muhkamah. Ayat-ayat yang muhkam. Kemudian apa? Au sunnatun qaimatun, atau sunnah yang ditegakkan. Au faridatun adilah, atau perintah faridah dari Allah Subhanahu wa taala yang adil. Itu adalah merupakan apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi ayat, sunnah, halal dan haram itu adalah merupakan apa? Ilmu yang nafi. Wa hadzal isnadu la yasih wa baqiyatu dallasahu an ghairi thiqah. Isnad ini itu tidak sahih kata beliau. Dan sebagiannya telah termasuk di antara perawinya telah mentadlis. Ini istilah-istilah dari ilmu mustalah ya, tadlis. Dan insyaallah nanti kalau ada waktunya antum selesai bisa bahasa Arab apa dan sebagainya ya antum belajar mustalahul hadis. Amin. Kemudian wa akhirul hadis kharrajahu Abu Dawud. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadits Abdullah bin Amr bin al-As marfu'an al ilmu thalathah wa ma siwa dzalika fa huwa fadlun. Ilmu itu ada 3. Yang selain dari itu adalah merupakan tambahan. Yaitu apa? Ayatun muhkamatun au sunnatun qaimatun au faridatun adilah. Yaitu ayat yang muhkam, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, kemudian sunnah-sunnah yang ditegakkan, kemudian hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang adil. Nah, di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka apa yang telah disebutkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali tentang ternyata ilmu yang tidak bermanfaat itu banyak sekali ternyata. Yang dimana banyak orang itu tersibukkan dengan ilmu-ilmu tersebut hingga akhirnya apa? Dalam kehidupannya habis umurnya, ilmu tidak bermanfaatnya banyak diambil. Sedangkan ilmu nafi'nya justru malah banyak ditinggal. Dan ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah masih banyak di tengah-tengah perjalanan menuntut ilmunya kita. Betapa banyak di tengah-tengah perjalanan menuntut ilmunya kita disibukkan dengan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian kata beliau waqad warada al-amru bi ayyata'allama minal ansab ma tusilu bihi al-arhamu
min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Ta'allamu min ansabikum ma tasilu nabihi arhamakum. Tapi juga datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah untuk mempelajari nasab. Tapi ada batasannya, Pak. Belajar sesuatu yang dibolehkan itu ada batasannya. Sesuai dengan maslahat syar'i. Apa maslahat syar'i kita untuk mempelajari nasab? Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min ansabikum. Belajarlah dari nasab-nasab kalian. Ma tasilu nabihi arhamakum. Yang dengan kita mempelajari nasab tersebut, kita bisa silaturahmi. Oh, ini sepupu ana. Oh, ini bibi ana. Oh, ini kakek ana. Harus tahu. Terus gimana kita mau silaturahmi? Oh, ternyata ini bukan mahram ana. Ini adalah merupakan mahram ana. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa silaturahmi. Supaya kita bisa, kalau kita punya harta, bisa dibagi-bagi. Bisa memberikan nafkah kepada mereka. Jangan sampai kita nggak tahu nasab kita. Kita nggak tahu, ini sepupu kita juga nggak tahu. Gitu loh. Ada orang yang cueknya, Masya Allah sekali. Gitu loh. Cuek betul. Mau ini Pak D-nya, mau budenya, nggak ada silaturahmi. Itu juga ada. Gitu loh. Apalagi setelah menikah. Yang ditahu cuma apa? Istri sama anak aja. Gitu loh. Jangan juga terlalu berlebihan. Sampai nasab, kalau kami, Pak, di Madura itu juga punya perhatian luar biasa terhadap yang namanya nasab, Pak. Dan subhanallah, saya itu dulu kalau sama Bapak itu selalu punya sajarohtun nasab itu. Jadi ditulis, Pak, sama Bapak itu. Ini sepupu, sampai sepupu 10 itu bisa ketahuan. Ini sepupu. Gitu kan? Itu sampai ketahuan. Cuma apa? Ya yang punya perhatian terhadap nasab ya ada. Cuma kita yang sudah nom-nom ini, anak-anak muda-muda ini kadang sudah males sudah ngurusi seperti itu. Maka ambil secara maslahat syar'inya. Kebutuhannya sampai mana kita mempelajari nasab tersebut. Kalau tujuannya untuk kita silaturahmi, untuk kita, kalau kita punya rezeki lebih, kita mau berikan nafkah sedekah kepada saudara-saudara kita, dahulukan dibandingkan yang lain, maka ini adalah merupakan sebuah ibadah. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, wa kharrajahu Ibnu Zanjawih min tariqin akhar an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, dari dikeluarkan oleh Ibnu Zanjawih dari jalan yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Belajarlah ilmu nasab. Supaya apa? Kalian bisa silaturahmi. Kalian bisa silaturahmi. Cuman tahu, kemudian berhenti. Tidak usah apa? Tidak usah berlebihan belajar ilmu nasab. Sebagian orang subhanallah ya, Pak, tahu ilmu nasab itu luar biasa. Sampai saya punya teman, Pak. Saya punya teman. Dia bukan orang Arab, Pak. Kerjaannya apa, Pak? Ngitungi nasabnya wong, Pak. Gitu loh. Saya punya teman. Dia subhanallah. Kalau saya tanya, kamu kenal sama si fulan? Oh kenal, ini anaknya si fulan, bapaknya fulan, kakeknya fulan, ininya fulan. Dia dari Pekalongan. Antum kenal sama si fulan? Kenal. Si ini, kakeknya ini, anaknya ini, kenal, Pak. Subhanallah. Itu luar biasa. Betulan saya punya teman memang ahli dalam urusan nasab. Padahal dia bukan orang Arab, tapi yang dihafal nasab-nasab Arab, Pak. Gitu. Dan subhanallah kalau ditanya, ente kenal nggak sama si fulan? Oh kenal. Ini bapaknya ini saudara sepupu sama ini. Oh luar biasa. Tapi apa? Itu bukan sebuah kelebihan. Buat apa ngapal nasabe wong? Gitu loh. Habis Al-Quran nggak dihafal, hadis arba'in juga nggak dihafal, nasabnya orang, jenenge orang dihafal. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min ansabikum ma tasilu nabi arhamakum. Cuman tahu, kemudian berhenti, Pak. Jangan diterusin, ngabisin waktu. Umur kita sudah sedikit, kita habiskan untuk itu, tambah habis, Pak. Kemudian apa? Wa ta'allamu minal arabiyah. Dan belajarlah bahasa Arab. Ma ta'rifu nabihi kitaballah. Yang dengan bahasa Arab itu kalian kenal, bisa baca, bisa memahami kitabnya Allah Subhanahu wa taala, tsumman tahu. Kemudian apa, Pak? Mandeko, Pak.
Nggak usah berlebihan belajar bahasa Arab. Nggak usah belajar sampai subhanallah, ahlu Kufah, ahlu Basro. Kalau ahlu Kufah bacanya kayak gini, ahlu Basro bacanya kayak gini. Ini mah beda. Kalau ahlu Basro bacanya kayak gini. Mau sampai kapan? Tujuan kita belajar bahasa Arab itu apa? Untuk kita bisa baca bahasa Arab. Untuk kita bisa baca Al-Quran. Kita memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'allamu minal arabiyyah ma ta'rifuna bihi kitaballah. Tsumman tahu. Mandek, Pak. Makanya sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, belajar bahasa Arab itu kayak apa, Pak? Jadikan kayak garam dalam masakan, Pak. Terlalu sitik raina, ya kan? Kebanyakan wasin. Gitu loh. Makanya apa? Harus pas. Makanya kenapa kok anak belajar muhtasar itu? Ya kan? Kenapa? Belajar muhtasar cukup. Yang penting apa? Antum bisa baca Al-Quran, paham apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Gitu loh. Kalau antum pengen tawaso, ya sudah sendiri. Tapi apa? Dengan belajar muhtasar itu satu kitab, antum fokus, antum bisa pelajari, antum bolak-balik, gitu kan? Insya Allah bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Gitu loh. Betapa banyak orang sekarang belajar bahasa Arab dari saudara-saudara kita yang lain itu kan. Belajar bahasa Arab sampai piro, Pak? 15 tahun. Oh, belajar bahasa Arab sampai 15 tahun. Nanti antum, Pak, nanti setoran sama anak. Insya Allah 2 tahun bisa, Pak. Ya. Ya. Masalahnya 40 tahun itu apa? Setoran sekali, 39 tahun mandeke. Habis itu ngomongnya saya belajar 40 tahun. Nah, jadi apa? Sudah. Tidak usah saling tunjuk. Jadi apa? Jadi itu. Jadi teman-teman, wa ta'allamu minal arabiyyah ma ta'rifuna bihi kitaballah. Tujuannya itu supaya kita bisa memahami Al-Qur'an. Tsumman tahu, kemudian mandek, Pak. Karena apa? Karena bahasa Arab itu bukan ilmu tujuan. Bahasa Arab ilmu tujuan atau bukan? Bukan, Pak. Ilmu tujuannya itu kita kenal Allah. Tujuannya itu supaya kita bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadikan ilmu alat, bukan tujuan. Subhanallah, ada orang belajar bahasa Arab 15 tahun, 20 tahun, akidah nggak kenal. Tauhid nggak kenal. Ada. Bukan nggak ada, ada. Kenapa? Wah, anak belajar ini, alfiyah, belajar qatrun nada, belajar kepol. Sampai khilaf Kufah sama Basroh, apal, luar biasa. Tapi apa? Ngomong akidah ndak bisa. Padahal itu adalah sebuah tujuan. Kemudian kata beliau, wa ta'allamu minan nujumi ma tahtaduna bihi fi dhulumatil barri wal bahr. Tsumman tahu. Kata beliau, dan belajarlah ilmu nujum. Belajarlah ilmu apa? Ilmu nujum itu perbintangan, apa? Astrologi apa? Astronomi. Astrologi benar. Oh, ini khilaf ini. Astronomi apa astrologi? Pak Heri apa Pak Heri? Ilmu perbintangan apa Pak Heri? Astronomi. Nah. Ya pokoknya itulah. Ya kan? Ilmu perbintangan. Belajarlah ilmu perbintangan. Tujuannya untuk apa, Pak? Matah taduna bihi. Kalian bisa mengambil petunjuk dengan bintang tersebut di mana? Fi dzulumatil barri wal bahr. Dalam kegelapan daratan maupun lautan. Itu tujuannya ilmu perbintangan. Bukan apa? Bukan ngadu nasib. Zodiak. Ya. Orang belajar perbintangan jadi zodiak. Akhirnya fi dzulumatil qalbi itu namanya. Hatinya semakin mati, semakin gelap. Gitu loh. Tsumman tahu, kemudian berhentilah. Jadi belajar bintang itu, dan ini yang anak rasakan dulu anak ketika diaman, anak sering dikasih tahu, itu nunjukkan arah timur, itu nunjukkan arah utara, itu nunjukkan arah barat, itu dikasih tahu. Dan saya ngerasakan di malam hari itu paling bermanfaat bintang. Karena apa? Orang-orang Badu ketika kami perjalanan lewat padang pasir, gak pernah siang. Kenapa? Kalau siang tersesat terus. Jadi malam, saya mau ke Maghrib. Dari itu saya mau ke Maghrib. Sudah, orang itu ngelihat bintang. Oh, bintang itu pokoknya itu arah ke situ. Dia ngikutin arah bintang itu, nanti ketemu.
Dan itu yang dilakukan ketika saya di Yaman dan saya rasakan itu. Dan itu juga yang dilakukan oleh para pelaut. Kalau dulu para pelaut itu apa? Ya bintang. Allah Subhanahu wa taala jadikan bintang itu litahtadubihi supaya kita mengambil petunjuk dari bintang tersebut. Bukan apa? Bukan malah digaya apa? Ramalan bintang. Gitu loh. Bukan malah dibuat ramalan bintang. Tsumman tahu, kemudian berhentilah. Jangan lebih belajar berbintangan. Wa fi isnadi riwayatin wa fi isnadi riwayatihi Ibnu Luhai'ah. Ada di dalam riwayat ini ada Ibnu Luhai'ah. Ini mana beliau Ibnu Luhai'ah ini sebagian mendhaifkan hadisnya. Kemudian wa kharraja aidon min riwayati Nuaim ibn Abi Hind. Qala Umar, dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ta'allamu minan nujumi ma tahtaduna bihi fi barrikum wa bahrikum. Belajarlah ilmu perbintangan yang tujuannya itu supaya kita mendapatkan petunjuk di daratan maupun di lautan, gitu. Tsumma amsiku, kemudian berhentilah. Kemudian kita disuruh berhenti dari belajar perbintangan. Sekarang subhanallah, gitu kan. Kalau orang dulu belajar perbintangan itu untuk mencari arah. Sekarang orang bingung, ya kan? Baca bintang. Iya apa enggak? Orang bingung cari nasib, ya kan? Yang dilihat apa? Wah, aku lahir Juni, berarti Gemini. Sama, ya kan? Akhirnya belajar perbintangan ini bingung, bukan malah mendapatkan petunjuk, tapi tambah bingung. Oh, ternyata bulan ini Gemini lagi seperti ini, ya kan? Kemudian apa? Princess apa? Lagi nama-nama bintang itu dulu? Oh, Sagittarius dan apa lain sebagainya gitu kan. Ada yang gambarnya Scorpion, ada yang gambarnya apa namanya? Tanduk, apa kambing ada tanduknya. Wis tidak karu-karuan, Pak. Ya kan? Itu nggak tahu. Kodam itu juga sama kan? Zodiak juga. Hah? Zodiak juga kan? Itu kan sama. Apa, Pak? Ya mungkin seperti itu. Orang bingung semua itu, Pak. Iya, makanya itu apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk kita belajar nujum itu untuk mendapatkan petunjuk di daratan dan di lautan. Tumamsiku, kemudian berhenti. Bukan malah kita subhanallah tidak karu-karuan seperti sekarang ini. Kemudian kata beliau, wa ta'allamu minan nisbati ma tasiluna bihi arhamakum, dan belajarlah kalian dari apa? Nasab. Sehingga kalian bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara kalian. Wa ta'allamu ma yahillu lakum minan nisa wa ma yahrumu alaikum tsumman tahu. Belajarlah apa yang halal bagi kalian dari wanita dan apa yang haram bagi kalian. Maksudnya apa? Nasab, supaya tahu mana yang saya boleh nikahi, mana yang saya nggak boleh nikahi. Tsumman tahu, kemudian berhenti. Inilah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita sebenarnya apa sih, Pak? Bahwasannya ilmu kalau nggak bermanfaat itu ditinggalin, Pak. Ilmu itu ada batasannya, Pak. Kita tanyalah sama yang sepuh-sepuh ini, sama Pak Heri, sama yang sepuh-sepuh, yang dulu belajar mungkin hitung-hitungan, mungkin belajar ilmu apa dan lain sebagainya. Paling yang bermanfaat berapa persen, kan seperti itu, Pak? Iya kan? Ya kan? Kadang kita belajar castingol apa bahasa belajar itu hitung-hitungan dan lain sebagainya gitu kan. Itu belajar hitung-hitungan dan lain sebagainya. Paling yang digunain apa, Mas, hitung-hitungan? Ini bagian Kementerian Keuangan. Paling tambahan pengurangan aja. Penambahan, pengurangan, persentase kalian. Nah, iya, itu aja. Kalau pembagian susah. Ya, itulah. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita ada ilmu yang di situ bermanfaat. Tapi apa? Manfaat ada batasannya. Maslahatnya kita ambil. Setelah itu apa? Intahu, berhenti. Cari pembelajaran yang lain. Jangan terus kita habiskan umur kita untuk hal tersebut. Gitu. Bahkan sekelas belajar bahasa Arab saja. Itu apa? Ada batasannya. Ada batasannya. Sampai kita memahami Al-Quran, Sunnah, kita bisa memahami apa yang Allah turunkan, selesai. Tidak usah diteruskan, gitu loh. Ada ilmu-ilmu yang lebih di situ adalah merupakan ilmu tujuan kita hidup, ilmu akidah, ilmu ini dan lain sebagainya.
Kemudian warawa Mus'ir an Muhammad ibn Ubaidillah qala Umar ibn Khattab ta'allamu minan nujumi ma ta'rifuna bihi al-qiblata wat tariqah. Ini kita disuruh belajar ilmu nujum supaya apa? Kita mengetahui kiblat, Pak. Gitu loh. Supaya kita mengetahui kiblat dan jalan. Ini tujuan kita belajar ilmu nujum. Dan nggak perlu ditatkik, Pak. Nggak perlu ditatkik. Kalau dulu, Pak, nujum itu bergerak nggak sih? Bintang itu bergerak nggak sih, Pak? Hah? Bergerak atau enggak? Saya tanya, matahari aja bergerak kok. Ya kan? Kalau musim panas agak ke selatan. Musim panas agak ke sini. Ya apa enggak? Betul apa enggak? Loh, bintang juga sama, Pak. Bintang itu juga ada pergeseran. Ini yang tadi saya sampaikan. Kalau kita terlalu tatkik dalam urusan ini, akhirnya apa? Akhirnya tukaran kita, Pak. Ya kan? Orang-orang dahulu, mereka menghadap kiblat itu cuma ngelihat bintang. Oh, di sana. Wes kira-kira di sana kiblat. Ya sudah, mereka ngadep kiblat. Sekarang ada apa? Oh, sekarang ada hisab, itu ada kompas, ada hisab. Ini berapa derajat. Akhirnya apa? Oleh sholatnya kayak gini, ini nggak sah. Loh, kalau nggak sah, oh berarti akhirnya apa? Oh, kamu sesat. Akhirnya jadi tukaran, Pak. Iya apa enggak? Berubah infrastruktur, ya kan? Akhirnya apa? Kenapa itu? Karena terlalu tatkik, terlalu dalam mempelajari sebuah ilmu yang itu kurang bermanfaat. Akhirnya apa? Saling menyalahkan. Ini terjadi nggak di antara kita? Oh, terjadi, Pak. Itu yang pertama. Kemudian kita itu disuruh belajari ilmu bintang, ilmu matahari. Ya enggak? Kita tahu zawal, Pak. Kita tahu zawal nih. Zawal itu apa? Kok zawal naiknya matahari? Tergelincirnya matahari. Kalau pas di tengah-tengah namanya apa? Oh, iki piye? Tengah-tengah namanya apa? Istiwa. Iya kan? Kalau tergelincir sedikit saja, itu namanya zawal. Ya apa enggak, Pak? Loh, orang dahulu itu sholat pakai itu, Pak. Sekarang ada hisab. Ya kan? Pakai jam. Wis hitungan. Kan seperti itu. Akhirnya orang kadang sholat. Akhirnya apa? Oh, ini kurang 5 menit ini. Kenapa? Hitunganku kurang 5 menit. Akhirnya saling menyalahkan apa enggak, Pak? Oh, saling menyalahkan. Kenapa? Terlalu tatkik terhadap ilmu yang kurang bermanfaat. Sudah, kalau orang anggap bahwasanya itu adalah sesuatu yang zawal, ya kan? Ya sudah, silakan lakukan. Dan kalau kita dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang dan lain sebagainya, yuk nyalah-nyalahkan yang dulu-dulu. Yang dulu biarkan mereka sudah ijtihad, mereka sudah bersungguh-sungguh untuk beribadah ngadep kiblat, untuk beribadah sesuai dengan waktunya. Mereka sungguh-sungguh apa enggak? Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima. Kemudian kita datang setelahnya apa? Waktu sholat subuh kurang siang. Kenapa? Karena bintang ini padahal orang lihat itu fajar, Pak. Ngelihat fajar. Orang dulu ngelihat masuknya subuh itu dengan apa? Fajar sodik. Oh, sekarang pakai hisab. Akhirnya apa? Oh, secara jam itu kurang. Terlalu mendalami ilmu, nggak berhenti pada porsinya. Akhirnya apa? Saling nyalahkan. Akhirnya saling khilaf terjadi di situ. Iya apa enggak? Itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena terlalu mendalami ilmu yang kurang bermanfaat. Ini sudah terjadi sejak zaman siapa? Sejak zamannya Ibnu Rajab. Makanya nanti Ibnu Rajab menjelaskan tentang fuqaha. Bagaimana fuqaha itu kok terjadi jidal dan lain sebagainya. Itu awal mula dari sini, Pak. Nah, itu bukan dari zamannya Ibnu Rajab sudah ada. Di zaman kita sekarang itu akeh. Dan kita masih apa? Tenggelam di dalam ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat seperti itu. Makanya kalau kita nggak cerdas melihat perjalanan para ulama dahulu punya ilmu nafi', ya akhirnya kita sama, Pak. Kita masuk ke dalam situ, habis umur kita untuk kita belajar sesuatu yang kurang bermanfaat tadi. Maka kata beliau, ta'allamu minan nujum ma ta'rifuna bihil qiblah. Belajar ilmu nujum itu, yang dengan ilmu nujum itu engkau mengetahui kiblat. Dan engkau mengetahui jalan. Oh, ini arah timur, arah barat, saya mau ke sana. Itu seperti itu, Pak. Kemudian, wa kana an-Nakhaiyu la yara ba'san ay yata'allama ar-rajulu minan nujumi ma yahtadi bihi. Imam Nakhai itu tidak menganggap salah, atau kata beliau enggak apa-apa orang belajar ilmu nujum untuk tujuannya dia mendapatkan arah dari pembelajaran tersebut.
Wa rakhasa fi ta'limi manazilil qamar al-Imam Ahmad wa Ishaq naqalahu anhuma Harb. Begitu pula dibolehkan untuk belajar manazilul qamar. Manazilul qamar itu yaitu hisab tadi. Manazilul qamar itu adalah hisab, dihitung. Oh, bulan sekurang derajat, berapa derajat, itu manazilul qamar. Yaitu tempat berapa derajat bulan itu akan muncul. Naqalahu anhuma Harb, sebagian menukilkan dari kedua, dari Imam Ahmad dan Imam Ishaq, itu peperangan, nggak boleh belajar seperti itu. Sudah, ru'ya itu ya lihat. Makanya sekarang tengkar terus kan? Ya enggak? Oh, 2 derajat nggak kelihatan. Ya kan? Akhirnya apa? Oh, ini kira-kira kalau sudah 4 derajat kelihatan. Itu terlalu tadkik di dalam ilmu yang nggak bermanfaat. Akhirnya apa? Itu terjadi itu, Pak. Makanya kembalikan kepada ilmu salaf. Oh, ilmu salaf dulu ringan kok, Pak. Gak ketok. Ya wes, sesok aku poso. Ndak ketok, aku riyoyo. Kan kayak gitu, santai aja. Para ulama salaf dulu itu begitu ringkesnya dan begitu mudahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, ndak sibuk mau menentukan hari raya sama puasa setiap tahun sampai menjelang Isya isbah terus. Seperti itu. Situ hari raya enggak ini. Seperti itu. Itu kenapa? Kembali kepada tadi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tsumman tahu wis cukup, tidak usah diteruskan. Kalau diteruskan jadi seperti ini, khilaf di antara kita akan terus menerus." Kenapa? Karena berkecimpung di dalam ilmu yang bermanfaat dan terus kita diobok-obok di dalam hal tersebut. Zada Ishaq, ditambahkan oleh Imam Ishaq, wa yata'allamu min asma'in nujum tadi bihi, mempelajari nama-nama bintang yang dengan nama-nama tersebut kita mendapatkan petunjuk atau arah. Bintang pari, ya kan? Ada namanya bintang pari ya, Pak ya? Yang bentuknya itu kayak ini menunjukkan utara, kan seperti itu. Pernah belajar, Pak? Wah, kayak harus melaut kita ini. Kapan-kapan kita harus ke laut. Iya kan? Awas kapal bocor. Maka ini, jadi harus tahu nama-nama bintang supaya apa? Supaya tahu dengan nama bintang tersebut ini warna arah timur. Itu boleh kata Imam Ishaq. Wa karraha Qatadatu, dibenci sama Imam Qatadah. Ta'alluma manazilal qamar, mempelajari apa? Tempat porosnya, jalannya bulan. Walam yurakhis Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah sama sekali nggak membolehkan. Para ulama dulu saja dalam urusan ini itu khilaf. Yang membolehkannya pun itu ada batasannya, ikhwan. Yang membolehkan itu ada batasannya. Dzakarahu anhuma Arab, dan disebutkan dari keduanya, dari Ibnu Uyainah, dari Imam Qatadah, itu adalah perang bagi mereka. Kemudian disebutkan waqala Taus, disebutkan oleh Imam At-Taus, rubba nadhirin fin nujum wa mu'ta'allimi hurufi abajaddin laisa lahu indallahi min khalaq, kharrajahu Harb. Terkadang orang yang melihat nujum, jadi ini peramal, Pak. Nujum itu jadi ada orang abajad itu kayak rumus, Pak. Jadi ngelihat bintang, kalau bintang ini muncul di sini nanti dicocokkan dengan abajaddin, ada huruf abajaddin. Ini disebutkan juga di dalam kitab tauhid. Jadi nanti ini nasibnya seperti ini. Ini ujung-ujungnya jadi kayak tadi, peramal zodiak, Pak. Gitu loh. Ujung-ujungnya dari peramal zodiak. Jadi dari pergeseran bintang dilihat, dicocokkan dengan rumus abajaddin tadi. Jadi kalau kayak gini, besok dapat rezeki, besok kayak gini nasibnya dengan percintaannya, dengan dan lain sebagainya. Nah, kata beliau, terkadang kebanyakan orang yang melihat nujum, melihat bintang, kemudian apa? Dan belajar huruf abajaddin, laisa lahu indallahi min khalaq. Dia nggak punya bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang apa? Kekufuran orang tersebut, Pak. Kekufuran tentang orang tersebut. Maka dari sini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, permasalahan yang ada tentang belajar ilmu nujum ini harus betul-betul kita batasi. Jangan sampai kita berlebih-lebihan di dalam ilmu nujum. Ada batasannya, ada sesuai dengan syar'inya, kebutuhan syar'inya itu harus kita pastikan. Kalau di situ ada ilmu syar'i, tujuannya untuk kita tahu arah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari itu, maka jangan sampai kita berlebih-lebihan dari itu semua.
Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa kharrajahu Humaid Ibni Zanjawih min riwayati Taus an Ibni Abbas. Ini diriwayatkan oleh Imam Humaid Ibni Zanjawih dari riwayat Taus dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kesinian aja Pak kalau panas Pak. Ini loh, ini sini ini. Cari alas Pak. Ini sini. Pakai bangku. Pakai bangku ini loh, pakai bangku sini sini. Biar enggak setengah-setengah, jangan setengah-setengah. Setengah panas, setengah dingin jangan. Iya enggak boleh. Boleh. Iya, nanti boleh lah. 15 setengah panas. Sini antum Pak. Itu loh ada itu Pak. Panas setengah dingin. Ada larangannya dari Nabi. Iya ada. Itu bangku. Cari bangku, cari bangku. Masih ada bangku-bangku. Nah. Bikin kopi. Kemudian kata beliau, wa hadza mahmulun ala ta'tsirat. Larangan untuk belajar ilmu bintang, Pak. Itu dibawa terhadap ilmu ta'tsirat. Bahwasanya bintang itu punya punya taksir. Punya apa taksir dalam bahasa Indonesianya itu? Perbintangan yang terlarang. Ilmu bintang yang terlarang. Yaitu ilmu perbintangan yang dilarang itu taksir. Taksir itu punya pengaruh. Bahwasanya bintang itu punya pengaruh. Ada asarnya di muka bumi ini. La ilmu taisir, bukan ilmu perbintangan taisir. Maksudnya apa ilmu taisir? Memudahkan. Oh ini arah timur, oh ini arah barat, oh ini menunjukkan kiblat, oh ini menunjukkan apa dan lain sebagainya. Dan terkadang bintang itu Pak menunjukkan kalau ini bintang ini muncul. Dulu saya sering sekali dikasih tahu sama orang-orang Baduy. Ini kalau muncul berarti bentar lagi musim dingin. Ini kalau muncul bentar lagi musim panas. Itu mereka paham Pak. Itu mereka paham. Oh kalau bintang ini berarti bentar lagi musim panas, ini musim dingin. Mereka itu mudeng dengan hal-hal tersebut. Boleh kalau itu dipelajari untuk taisir, untuk memudahkan kita tahu arah, memudahkan kita akhirnya tahu arah, kita tahu musim dan lain sebagainya. Tapi kalau dibawa terhadap ilmu taksir, bahwasanya bintang itu punya pengaruh, maka apa? Maka ini yang bisa menjadikan seseorang itu terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan. Maka kata beliau fa inna ilmu ta'tsiri batilun muharramun, karena sesungguhnya ilmu taksir dalam perbintangan itu adalah sesuatu yang batil dan sesuatu yang haram. Wa fihi waradal haditsul marfu, dan di dalamnya ada hadis yang sampai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, man iktabasa syu'batan minan nujumi faqad iktabasa syu'batan minasir. Barang siapa yang mengambil sebagian dari ilmu nujum, sungguh dia telah mengambil sebagian dari yang namanya ilmu sihir. Dari ilmu sihir. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dibawa hadis ini terhadap ilmu perbintangan yang di situ ada taksirnya. Ada pengaruhnya dari ilmu perbintangan tersebut. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa kharrajahu Abu Dawud min hadits Ibnu Abbas marfu'an. Wa kharraja aidan min hadits Qubaisah marfu'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iyafatu wat-tiyaratu wat-turuku minal jibti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iyafah wat-tiyarah wat-turuk minal jibt. Apa itu al-iyafah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iyafah itu adalah merupakan apa? Zajrut toir. Zajru at-toir, yaitu seseorang ketika dia apa? Dia melepas burung, Pak. Ya kan? Melepas burung. Biasanya orang melepas burung. Saya mau keluar lepas burung dulu. Kuing. Nah, arahnya kemana? Ke kanan. Oh, itu rezeki akeh. Gitu loh. Ini yang disebut dengan zajrut toir. Kemudian at-tiyaratu. Ini sama. At-tiyaroh itu nggak jauh beda. Kalau tiyaroh itu dia tatoyur dengan seekor burung. Tapi tatoyur itu lebih umum. Kenapa? Ada orang tatoyur sama kucing. Iya apa enggak, Pak? Ya, nabrak kucing wis wedi. Woi, nabrak kucing bahaya gitu. Ya kan? Nabrak uang apa?
Waduh, kaidah. Kemudian ada orang tatoyur sama kedipen, ya kan? Ya. Lek kedipen ngene, boy iki anu. Nah, keduten, ya kan? Ada orang kalau ininya gatel katanya mau terima uang, gitu kan? Gitu kan? Ini namanya tatoyur. Ini namanya apa? Tatoyur. Kemudian apa? At-turuq itu al-khattu fil ard, yaitu menggaris di bumi. Jadi orang garis di bumi biasanya hitung-hitungan, kemudian apa? Kemudian beliau baru mengambil sebuah sikap. Semua itu adalah termasuk di antara jib. Termasuk di antara apa? Al-jibtu. Yaitu apa? Sihir. Dan itu termasuk di antara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan fa'ilmu ta'thiri, fa'ilmu ta'thirin nujumi batilun muharramun. Maka ilmu ta'thir terhadap yang namanya bintang itu adalah merupakan batil dan haram. Gak boleh, Pak. Jadi kita boleh belajar ilmu perbintangan, ada batasnya. Belajar bahasa Arab ada batasnya, ya kan? Belajar ilmu nasab ada batasnya. Oh, ternyata ilmu-ilmu yang bermanfaat saja itu ada batasnya, Pak. Jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebihan. Kenapa? Karena kalau berlebih-lebihan bukan malah jadi ilmu nafi'. Justru malah ilmu ghairu nafi'. Justru malah akan jadi perpecahan, justru malah akan jadi bencana bagi kita semua. Wal amalu bi muqtadahu kat taqarrubi ilan nujum wa takribul qarabina laha kufr. Maka biasanya orang-orang yang dia belajar ilmu takdir ini, dia akan mendekatkan diri dengan bintang-bintang tersebut. Makanya ada orang yang nyembah bintang, ya kan? Kemudian ada di rumahnya itu akhirnya dibikin bintang-bintang dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang mereka mendekatkan diri dengan bintang, dan itu semuanya adalah merupakan sebuah kekufuran. Kata beliau, wa amma ilmu taisir, adapun ilmu perbintangan yang itu adalah merupakan memudahkan. Fa idza ta'allama minhu ma yahtaju ilaihi, apabila seseorang belajar darinya yang dibutuhkan lil ihtida, untuk menjadi petunjuk, wa ma'rifatul kiblati wat turuq, untuk mengetahui kiblat dan jalan, kana jaizan indal jumhur, itu boleh menurut para jumhur ulama. Boleh menurut jumhur ulama. Wa mazada alaihi, adapun yang lebih dari itu, fala hajaita ilaihi, enggak ada butuh kepadanya, wa huwa musgilun amma huwa minhu, itu adalah merupakan apa? Menyibukkan dari yang penting, dari yang lebih penting, Pak. Umur kita 6 sampai 70 tahun, terus kita tersibukkan dengan urusan apa? Urusan astronomi, urusan perbintangan. Gak ente-ente kita, Pak. Habis waktu kita, sedangkan kita apa? Belum mendapatkan ilmu yang itu adalah merupakan tujuan. Kata beliau, coba. Wa rubbama addat tadqiqa fihi ila isaati dzan. Bahkan terkadang berlebih-lebihan belajar ilmu nujum, ya kan? Belajar berlebih-lebihan terhadap ilmu ini justru malah akan menjadi suudzon bimaharibil muslimina fi amsarihim. Disebutkan sama beliau ternyata. Kata beliau, bahkan kalau seseorang itu tadkik itu betul-betul teliti dan berlebih-lebihan di dalam ilmu perbintangan ini, itu menjadikan seseorang itu suudzon terhadap apa? Mimbar-mimbar kaum muslimin. Yang tadi saya ceritakan. Ini kurang ke barat sih, Teh. Akhirnya suudzon. Oh, itu sholatnya kurang madhep kiblate. Kurang serong kanan, kurang serong kiri, dan lain sebagainya. Ini ternyata zamannya beliau, Ibnu Rajab, itu sudah terjadi. Makanya beliau sampaikan, Pak. Ternyata orang kalau tadkik seperti itu, akhirnya suudzon. Oh, kelompok antum itu nggak sah sholatnya. Kenapa? Kurang serong kanan. Gitu loh. Masa? Oh. Kalibrasi itu apa, Pak? Dari kalibrasinya. Kayak dia ngukur aja ngeker. Nah, itu sebab dari tadkik. Ternyata itu apa? Itu mengakibatkan suudzon, kata beliau, terhadap apa? Maharib. Tahu mihrab kan, Pak? Ya kan, maharib itu adalah jamak dari mihrabnya kaum muslimin. Oh, mihrabnya kaum muslimin ini menghadap ke arah kiblat, ya sudah. Nggak usah terlalu tadkik sehingga sampai akhirnya apa? Oh, ini kurang sekian, ini terlalu dalam, Pak.
Makanya bingung malah kita. Makanya kata beliau, isa'atidzon bimahari bil muslimina fi amsarihim, di negara-negara mereka. Kama waqa'a dzalika katsiran min ahli ilmi min ahli hadzal ilmi qadiman wa aditan. Dan ini terjadi kata beliau. Dan banyak terjadi di ahlu hadzal ilmi, di pembawa ilmu ini, baik itu yang lama maupun yang baru, Pak. Itu beliau sebutkan. Wa dzalika yufdi ila i'tiqadi khata' as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Dan akhirnya itu apa? Itu mengantarkan, menyalahkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa? Para sahabat, Pak, sholat itu pakai bintang kok, Pak. Sholat itu para sahabat pakai bintang. Itu arah kiblat, Allahu Akbar. Ya sudah. Para sahabat dulu menentukan waktu sholat pakai apa? Pakai matahari. Kan seperti itu. Waktu zawal. Ya kan? Kemudian tenggelamnya matahari dilihat, tenggelam, sholat. Kemudian apa? Waktunya fajar. Itu kan sudah dilakukan oleh para sahabat. Kalau orang itu tadqiq sebegitu luar biasanya, akhirnya apa? Dulu enggak ada apa, Pak? Hisab kayak sekarang, Pak. Ya kan? Akhirnya apa? Menyalahkan. Terus gimana para sahabat? Para sahabat di zaman dahulu. Zaman semakin canggih, kalau kita terus berusaha, akhirnya kita masuk ke dalam hal tersebut, akhirnya saling menyalahkan. Menyalahkan. Hisab itu untuk membantu saja. Gitu. Kalau sudah waktunya zawal, ya zawal saja. Makanya kemarin saya sempat sampaikan, Pak, ke teman-teman itu. Gara-gara saya telat jadi apa? Khotib Jum'ah. Berapa menit itu kemarin? 2 menit atau 3 menit atau 5 menit gitu kan. Itu kan anak sampaikan, Pak. Itu kan jadwal. Sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyampaikan kalau imam datang, khotib datang, naik. Itu waktu Jumat itu kapan? Ya kan? Khotib itu boleh naik sebelum waktu zawal, boleh juga setelah waktu zawal. Kapan dimulai khutbah? Mulai di khutbah itu ketika imam datang. Tidak ada urusan dengan waktu titit gitu loh. Ya, permasalahannya karena waktu titit, akhirnya kita nggak karu-karuan. Kita tidak kembalikan kepada ilmu syar'i. Akhirnya berpatokannya dengan apa lagi? Dengan titit tadi. Gitu loh. Hah? Gitu loh. Makanya subhanallah. Itu kan akhirnya subhanallah jadi sebuah perselisihan. Akhirnya jadi apa? Akhirnya suudzon. Kita kembalikan kepada ilmu syar'inya. Bagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan. Nah, itu yang harus kita fahamkan supaya apa? Supaya tidak terjadi perselisihan. Karena apa? Kalau kita kembalikan kepada ilmu syar'i, subhanallah. Akhirnya apa? Nikmat kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata beliau, wattabi'ina fi salatihim fi katsirin minal amsar wa huwa batil. Begitu pula menyalahkan para tabi'in di salat-salat mereka, di mana mereka salat itu dari seluruh penjuru negeri, dan ini semua adalah sebuah kebatilan. Maka tidak usah terlalu tadqiq, tidak usah terlalu dalam mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat ini. Secukupnya saja. Waqad angkara al-Imam Ahmad al-istidlala bil jadi wa qala innama warada ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Kata Imam Ahmad mengingkari tentang apa? Tentang hisab tadi. Tentang hisab tadi. Kata beliau, innama warada ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Antara timur dan barat itu kiblat. Itu kata Imam Ahmad. Terus antara timur dan barat kiblat. Wis pokoknya ngadep situ mau 100% persis atau enggak persis, pokoknya antara timur dan barat itu kiblat. Itu kata Imam Ahmad. Loh, terus gimana? Ya seperti itu sudah. Jadi enggak terlalu tadqiq, pokoknya harus miringi persis segini berapa derajat ya enggak. Pokoknya antara maghrib dan masyrik, antara timur dan barat itu adalah kiblat. Yakni lam yarid i'tibarul jaddi wa nahwihi minan nujum. Jadi enggak diperhitungkan perhitungan dari yang namanya bintang-bintang tersebut. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Waqad angkara Ibnu Mas'ud ala Ka'ab qauluhu innal falaka yadur. Telah diingkari oleh Ibnu Mas'ud terhadap Ka'ab bin Malik tentang apa? Bahwasanya falak itu yadur, bahwasanya perbintangan itu juga muter. Wa angkara dzalika Malik wa ghairuhu, dan telah mengingkari itu yaitu Imam Malik dan selainnya.
Wa angkara al-Imamu Ahmad alal munajjimin qaulahum. Imam Ahmad juga mengingkari terhadap orang-orang yang mereka sibuk dengan perbintangan. Beliau mengatakan inna zawala yakhtalifu fil buldan. Sesungguhnya zawal itu apa? Itu berbeda-beda di setiap negara. Ya iyalah. Iya kan? Zawal itu pasti berbeda-beda di setiap negara. Hah? Ya kalau antum belum nggak usah kalau antum tinggal di kutub baru antum tanyakan kutub, Pak. Kan seperti itu. Jadi nggak usah sibuk. Kita itu belajar sesuatu yang ada di depan kita yang bermanfaat buat kita, gitu loh. Jadi itulah yang akhirnya membuat kita terus terjatuh dalam sesuatu yang nggak bermanfaat, sesuatu yang nggak bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga akhirnya orang-orang yang akhirnya mengingkari sifat turunnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena mikirnya itu selalu pikirannya itu otaknya terus yang dipakai. Ketika Rasulullah mengatakan innallaha yanzilu ila sama'i dunya fi kulli thuluthil lailil akhir. Setiap sepertiga terakhir. Terus Allah kerjaannya turun terus. Kan seperti itu. Arsy-nya kosong. Itu kan pikirannya orang-orang. Akhirnya mikirnya terus gak karu-karuan. Kenapa? Karena ininya terus yang dipakai. Ininya terus dipakai. Lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Subhanahu Wa Taala beda dengan makhluknya. Allah berbeda dengan makhluknya. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Waqad yakunu inkaruhum au inkaru ba'dihim lidzalika li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatakallam fi hadza. Terkadang para ulama itu mengingkari ini dan itu. Karena apa? Rasulullah enggak pernah membicarakan ini. Rasulullah tidak pernah membicarakan permasalahan ini. Wa in kana ahluhu yaqta'una bihi wa li anna al-istighala bihi rubbama addahu ila fasadin aridin. Dan terkadang orang kalau berlebihan dalam urusan ini akhirnya terjatuh ke dalam yang namanya kerusakan yang sangat parah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup belajar ini sudah cukup, ya sudah cukup. Belajar ini sudah cukup, ya sudah cukup. Jangan berlebih-lebihan dan menghabiskan waktu untuk hal-hal tersebut. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita istirahat terlebih dahulu. Kita cukupkan sampai sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan di jam berapa lagi nanti? Ini jam 4. Insyaallah kita istirahat 1 jam. Hah? Jam berapa, Mas? Oh ya. Jam 16.30. Oh ya. Ada waktu 1 jam setengah. Bisa buat istirahat, bisa buat main-main, murojaah. Dan anak kabarkan tadi insyaallah nanti malam ujian. Nanti malam ujian fikih. Itu ada yang bawa fikih? Nah, coba. Iya, anak kasih kisi-kisi. Baru mau sampai halaman 29. Dari awal. Sampai 29. Iya. Jadi insya Allah nanti anak tanya aja. Jadi monggo silahkan dihafal. Nanti malam sambil bakar-bakar jagung, sambil santai. Nah disitulah kita akan tunjuk-tunjukan seperti itu. Nah, jadi agak sedikit santai seperti itu. Karena ini nanti 4:30 ya Mas ya, sampai maghrib. Terus mulai lagi kapan? Hah? Pada Isya mulai lagi sampai jam 9. Nah setelah itu baru ujian. Seperti itu. Bukan ujian sih, murojaah lebih tepatnya. Murojaah. Baik, insyaallah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Mas.